Pemirsa, setelah melewati proses yang panjang dan berliku, permohonan gugatan cerai yang diajukan Ruben Onsu terhadap istrinya Sarwendah Tan resmi diputus bercerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu artinya Ruben Onsu dan Sarwendah telah resmi menyandang status duda dan janda sejak keputusan itu dibacakan Selasa kemarin. Keputusan itu dibacakan melalui e-court di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya diundang untuk hadir di persidangan, tetapi tidak muncul sehingga sidang diputus secara fast track atau tanpa kehadiran tergugat. Gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara Ruben Onsu terhadap istrinya pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut secara fast track dalam arti tanpa hadirnya tergugat. Karena ini kan putusnya first take, maka kemudian mungkin putusan itu sudah inkrah dan sudah bisa dikeluarkan yang namanya akta perceraian. Dalam keputusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan tersebut secara fast track yang menegaskan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diputus karena perceraian. Pengadilan mengabulkan gugatan dari penggugat tersebut secara fast track seluruhnya, yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Ya, meskipun kami sebagai tergugat tidak hadir, tetapi dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan. Sejak awal, Ruben Onsu memilih untuk tidak hadir setelah mengajukan gugatan cerai, begitu juga dengan Sarwendah, ia juga tidak pernah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain, dalam gugatannya, Ruben tidak memasukkan tuntutan hak asuh anak atau harta gonogini. Dengan demikian, hak asuh untuk ketiga anak mereka jatuh ke Sarwendah mengingat usianya yang masih kecil. Sementara itu, kepada penggugat diberikan waktu selama 14 hari untuk banding atas keputusan majelis hakim tersebut. Secara hukum, kalau anak itu masih di bawah umur, berada di kekuasaan oleh istrinya, dengan tidak memberikan batasan kepada Ruben sebagai ayahnya untuk tetap memiliki akses untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya. Ya. Dan nanti seandainya pihak tergugat tidak menerima putusan ini, apakah itu mau mengajukan banding, diberikan kesempatan untuk melakukan percet 14 hari setelah dia menerima pemberitahuan itu. Setujunya kami, maka kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau perset atau banding terhadap putusan yang ada. Jadi kami terima nanti setelah 7 hari kekuatan itu akan berkekuatan hukum tetap. Ya, dengan berkekuatan hukum tetap maka sudah sah bahwa klien kami dan kliennya Bang Minola sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri. Perceraian rumah tangga pasangan selebriti ini disayangkan oleh banyak pihak mengingat keduanya selama ini sering menunjukkan keharmonisan di media sosial. Semakin kemari itu kan masing-masing punya perbedaan mempunyai perbedaan dan prioritas apa yang menjadi prioritas yang paling penting dalam rumah tangga mereka. Dari awal dia bekerja itu memang sudah ada percekcokan perbedaan pendapat, hal-hal yang kecil lah. Jadi dan itu sering, pertengkaran itu sering, meskipun kecil tapi sering. Karena sudah tidak memiliki kesatuan hati lagi, ya ngapain harus bertengkar terus gitu, yang akhirnya saling melukai satu dengan yang lain dan akan berdampak kepada anak-anak. Jadi akhirnya itu yang mendasari mereka ingin berpisah, ingin bercerai, dan perceraian itu juga mereka atur dengan baik. Masih dari sidang perceraian pasangan selebriti, di lain tempat, Pengadilan Agama Cibinong Bogor akhirnya mengabulkan permohonan gugatan cerai yang diajukan Yasmin O terhadap Aditya Zoni. Putusan cerai tersebut dibacakan secara online atau e-court sehingga tidak perlu kehadiran pihak menggugat dan tergugat. Abdullah Emil selaku kuasa hukum Aditya Zoni tetap hadir dalam pembacaan cerai tersebut dan yakin soal permohonan hak asuh anak jatuh di pihaknya. Hari ini kita datang setelah kita lihat kemarin di e-court putusan jam 1 siang, tapi ternyata dari PP tadi kasih info bahwa keputusan lewat e-court. Karena Yasmin yang mengajukan gugatan, berarti itu dalam konvensi pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat. Artinya
gugatan yang diajukan oleh Yasmin dikabulkan. Ya, Adit alhamdulillah siap menerima apapun putusan. Yasmin ya harus bisa menerima ya sebenarnya kan ya, tapi dia mau kok menerima. Aditya Zoni melalui kuasa hukumnya menyatakan siap menerima apapun hasil keputusan majelis hakim terkait perceraian ini, terutama mengenai hak asuh anak. Menurut Abdullah Emil, pihaknya telah memberikan bukti dan argumen maksimal dalam persidangan untuk memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh ke tangan Aditya. Lantas, apa tanggapan pihak Yasmin O atas upaya hukum yang dilakukan Aditya Zoni terkait hak asuh anak? Ada itu rananya nanti tanya orangnya aja langsung ya. Seperti itu. Oh, kita optimis sekali lah. Semoga hak asuh anak itu kan di tangan Mbak Yasmin kan, itu kita optimis sekali. 4. Menetapkan anak yang bernama Zain Serdar Enver Warman di bawah pengasuhan penggugat, berarti di bawah Hadona Yasmin. Kemudian yang terakhir memerintahkan kepada penggugat harus tetap memberikan akses, Yasmin harus tetap memberikan akses kepada Aditya untuk menjumpai anak tersebut. Sementara itu mengenai komunikasi antara Aditya Zoni dan Yasmin O, kedua pihak menyatakan tidak memiliki informasi mendetail tentang bagaimana komunikasi antara keduanya. Diungkap pengacara Aditya Zoni, terakhir kali kliennya bertemu dengan anaknya sekitar 3 minggu hingga 1 bulan yang lalu. Sementara pihak Yasmin O menerangkan bahwa komunikasi yang ada hanyalah antara pihak penasihat hukum dan Yasmin saja. Antara kami kuasa hukum dengan Mbak Yasmin kan komunikasinya baik, cuma antara dengan Mas Aditya juga kita kurang tahu juga ya. Saya kurang tahu detailnya seperti apa, cuman sepertinya komunikasi ya kurang berjalan dengan baik ya, sepertinya seperti itu. Di lain peristiwa, adik kakak Fadli Faisal dan Fujian kembali menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu terkait postingan Fujian yang menyindir pembebasan bersyarat Tubagus Jodi, mantan supir pribadi mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang tewas akibat kecelakaan mobil yang dikendarai Jodi mengalami laka di Jalan Tol Jombang, Mojokerto pada 4 November 2021 lalu. Hal itu usai Fuji komentar ketus terkait kebebasan Jodi dan menutup kolom komentar akun IG sang kakak Fadli Faisal juga diserbu komentar netizen yang mengungkit reaksi ketus Fuji. Di tengah hebohnya gonjang-ganjing soal reaksi ketus Fuji, Fadli justru asyik pamerkan belasan foto bersama sang adik. Ia memajang momen-momen seru bersama Fuji dan rekan-rekannya saat asyik liburan di Thailand. Sementara itu tidak seperti biasanya selalu welcome dan terbuka dengan awak media, Haji Faisal dan Dewi Zuriati, orang tua mendiang Bibi Andriansyah, memilih enggan berkomentar banyak terkait pembebasan bersyarat Tubagus Jodi. Keduanya masih merasakan duka mendalam ditinggal pergi selamanya anak serta menantu tersayangnya itu. Tak hanya itu, Haji Faisal dan Dewi Zuriati belum memberikan maaf kepada Jodi karena masih belum bisa memaafkan atas kejadian nahas tersebut. Jadi nggak bisa dia melupakan begitu saja, sangat membekas. Jadi jangan disamakan dengan pihak dengan yang lain-lain begitu. Karena waktunya masih, luka itu masih memerah. Luka itu belum sembuh, kami itu belum sembuh luka. Kehilangan anak kami, menantu kami itu dengan secara tragis, fatal. Kelalaian siapa? Kan kelalaian orang ini. Terlepas kita kembalikan kepada Tuhan dengan takdir, betul dengan takdir, tapi di sini mengandung unsur kelalaian.